Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara khusus kasus tudingan ijazah palsu. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, Roy Suryo, akan memanfaatkan gelar perkara khusus ini untuk menyanggah pasal-pasal yang digunakan polisi untuk menetapkannya sebagai tersangka. Gelar perkara khusus ini merupakan permohonan yang disampaikan kubu Roy Suryo CS yang menjadi tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Pihak Roy berharap penyidik Polda Metro Jaya dapat menunjukkan barang bukti yang membuat Roy CS dijerat sebagai tersangka dalam kasus ini. Sementara Roy Suryo mengaku akan memanfaatkan gelar perkara khusus ini untuk menyanggah pasal-pasal yang digunakan polisi untuk menetapkannya sebagai tersangka kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Menurut Roy, Jokowi menjadi orang pertama yang menyebabkan kegaduhan ini. Kita ulas lebih dalam gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi ini bersama tim hukum Roy Suryo CS. Sudah ada Bang Ahmad Kozinudin di studio bersama saya dan juga Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah Semar yang sudah bergabung melalui Zoom dan juga pengamat hukum pidana Bang Jamin Ginting yang juga bergabung bersama kami di Zoom. Selamat malam Bang Jamin, Mas Mardi dan Bang Kozi. Malam, Mbak. Saya langsung ke Bang Kozi ya. Bang Kozi, ini masih berlangsung? Mas Roy masih di sana? Sesi yang kedua itu masih berlangsung, tapi hari ini isoma. Begitu, saat ini lagi isoma ya, dan nanti langsung dilanjutkan lagi? Dilanjutkan lagi. Oke, jadi bukti substantif apa yang dibawa dalam gelar perkara khusus ini? Hasilnya apa? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang jelas kami bersyukur bahwa ternyata institusi kepolisian tidak taklid buta pada keinginan saudara Joko Widodo yang membangun narasi seolah-olah yang berwenang untuk menunjukkan ijazah itu hanya di forum pengadilan. Bahkan terakhir ya dialog dengan Kompas TV pun sempat lagi menegaskan bahwa forum yang tepat itu hanya di persidangan begitu. Tapi tadi setelah kami berusaha berikhtiar, pertama berikhtiar melakukan gelar perkara khusus dan permohonan kami 2 kali di 21 Juli 2025, kemudian surat yang kedua di 20 November 2025, akhirnya hari ini kemudian gelar itu dipenuhi. Dan yang paling substantif dari proses hari ini ya menurut kami amazing gitu ya. Ya ini akhirnya penyidik melalui Direktur Tindak Pidana Umum yang menggunakan prolog yang begitu luar biasa berat untuk akhirnya mengambil keputusan membuka segel barang bukti dan kemudian akhirnya menunjukkan ijazah Jokowi. Ditunjukkan langsung ke kepada 3 tersangka dan para penasihat hukum yang ada di sana. 3 tersangka yang digelar perkara khusus untuk sesi pertama tadi ada Bu Kurnia Royani, ada Rizal Fadila. Artinya sudah ditunjukkan, sudah cukup puas dong? Kan sudah ditunjukkan. Yang ditunjukkan itu hanya mengkonfirmasi bahwa ijazah itu iya benar disita oleh penyidik. Bukan berarti kesimpulan ijazah itu asli. Mengenai asli atau tidaknya itu hal yang kedua. Dan justru kami melihat bahwa ijazah yang tadi ditunjukkan itu adalah tidak lain adalah ijazah yang selama ini sudah beredar dan diteliti oleh klien kami Roy Suryo dan Rismon Sianipar. Jadi ijazah dengan tulisan UGM dengan jenis bentuk tertentu. Yang paling utama, ciri fisik yang paling utama adalah adanya foto seorang laki-laki berkacamata. Jadi artinya selama ini yang ditunda-tunda atau tidak kunjung ditunjukkan, entoh faktanya adalah sama seperti yang pernah diupload oleh Dian Sandi. Bedanya Dian Sandi akhirnya kemudian menyangkal itu dari saudara Joko Widodo. Kalau hari ini tadi kami melihat langsung dan resmi itu dari sitaan. Jadi tidak ada lagi dalil. Jadi diperlihatkan hanya untuk memastikan bahwa betul loh penyidik sudah menyita barang bukti. Tapi juga belum dipastikan bahwa itu asli atau tidak. Oh iya, menurut karena Anda? kalau kewenangan penyidik tidak sampai kepada menyimpulkan daripada bukti. Jadi kesimpulan itu kan nanti di persidangan. Kami tangkap. Saya ke Mas Mardi dulu. Mas Mardi, Anda menanggapinya seperti apa terkait gelar perkara khusus ini dan juga sudah ditunjukkan ke Roy CS dan juga kuasa hukumnya ijazah Pak Jokowi? Ya, sejak awal kan kita mengapresiasi ya apa yang dilakukan penyidik dalam hal ini rekan-rekan di Polda Metro Jaya yang selalu berupaya untuk mengakomodir apa yang diinginkan oleh kubu Roy Suryo dan kawan-kawan ya. Misalnya mengajukan soal saksi meringankan, ahli meringankan, lalu sekarang gelar perkara khusus. Dan ini menunjukkan bahwa memang Polri profesional, itu satu. Yang kedua, memang gelar perkara khusus ini itu tentu bukan menjadi ajang untuk membuktikan
apakah itu asli atau tidak gitu, ataukah benar atau salah. Mhm. Yang pasti ada majunya tadi bahwa dikasih tahu juga sama teman-teman Rasulullah dan kawan-kawan bahwa ijazahnya betul punya Pak Jokowi sudah disita oleh Polda Metro Jaya sebagai bagian dari bukti-bukti. Oke. Nah, sejak awal kita sudah sampaikan, tinggal lagi nanti bagaimana kita mempertahankan argumentasi masing-masing dengan bukti-bukti yang kita miliki Mhm. di peradilan nanti untuk mendengarkan apa dari hasil keputusan. Nah, nanti Oke. kalau Oke. Saya ke Bang Jamin terlebih dahulu. ketok palu sama hakim, Silakan. jangan juga membangun wacana-wacana yang lain lagi gitu. Oke, saya ke Bang Jamin. Bang Jamin, gelar perkara khusus ini arti pentingnya dalam kacamata hukum pidana seperti apa? Kekuatannya seperti apa untuk baik itu melanjutkan penyidikan atau mungkin justru menghentikan penyidikan? Ya, ini kan kalau gelar perkara khusus dalam Perkap Polri 6 2019 itu menyatakan kalau memang kalau ada hal-hal yang menurut pelapor atau juga menurut terlapor atau kuasa hukumnya ada kejanggalan-kejanggalan yang berdasarkan bukti yang dihadirkan tidak begitu cukup untuk bisa contohnya menetapkan tersangka. Padahal juga bisa dilakukan dengan pra-peradilan. Terkadang diakomodir, terkadang tidak diakomodir, ya. Jadi tidak ada suatu kewajiban kecuali kalau terkait gelar perkara khusus dalam hal ada kepentingan publik seperti ini, kepentingan publik yang cukup besar untuk mengungkap suatu kejadian yang menurut perhitungan itu sebenarnya polisi nggak profesional begitu. Nah, hingga terkait dengan alat bukti bisa dilihat bagaimana kinerja dari penyidik sehingga bisa menghasilkan suatu produk yang disebut contohnya penetapan tersangka, penyitaan dan lain segala macam. Nah, sekarang sudah jadi gelar perkara khusus itu bisa saja. Bang Jamin. Baik, kami coba memperbaiki. Begitu. Jadi sempat terpotong Bang Jamin, bagaimana? Ya. Sempat terpotong statement Anda? Baik, kami coba memperbaiki sambungan audio dengan Bang Jamin Ginting. Saya, Bang Jamin, sudah cukup jelas suara kami di studio? Ya. Silakan dilanjutkan. Jelas. Ya, jadi gelar perkara khusus ini bisa juga untuk tidak melanjutkan, tapi sifatnya rekomendasi, ya, rekomendasi dari peserta gelar. Karena di peserta gelar itu kan ada juga bidang propam, ada juga bidang pengawasan atau atasan daripada penyidik. Jadi sifatnya sebenarnya rekomendasi. Dan rekomendasi itu apa nantinya, apakah dilanjutkan atau tidak dilanjutkan. Itu saja. Nah, kalau nanti pun ada rekomendasi tidak dilanjutkan, tapi tergantung kembali lagi kepada penyidik. Kalau penyidiknya tidak mau melaksanakan rekomendasi, ada juga seperti itu. Ada rekomendasi untuk tidak melanjutkan, tetapi juga dilanjutkan. Ada rekomendasi dilanjutkan, tapi nanti terakhirnya ada juga SP3. Jadi sebenarnya sepenuhnya itu kewenangan daripada penyidik. Full kewenangan penyidik. Ini hanya sifatnya rekomendasi aja. Oke, jika sifatnya rekomendasi, Bang Kozi, Anda tadi sudah ditunjukkan ijazah Jokowi yang sempat disimpan oleh penyidik sebagai barang bukti. Selain itu, apakah betul dibawa juga ijazah pembanding? Ya, saya ingin tanggapi dulu dari Prof. Jamil. Jadi menarik tadi penyidik pun menyatakan demikian, mempertanyakan kenapa tidak mengambil sarana pra-peradilan, kenapa harus mengambil sarana gelar perkara khusus. Jadi dua forum ini sebenarnya sama untuk mengevaluasi proses penyidikan, baik dengan pra-peradilan ataupun dengan gelar perkara khusus. Bedanya kalau pra-peradilan keputusan bersifat final and binding, harus dilaksanakan. Tetapi kalau dalam gelar perkara khusus hanya rekomendasi, bisa ditindaklanjuti, bisa juga diabaikan. Nah, tadi kami menjawab pertanyaan penyidik,
Kenapa kami tidak mengajukan pra peradilan? Itu pun juga hak kami. Kami menyatakan setiap hak yang melekat pada warga negara, ya terserah warga negara itu mau mengambil atau tidak. Kenapa Anda pilih jalur gelar Tapi perkara kenapa kami mengambil gelar perkara khusus dan tidak langsung mengambil pra peradilan? Agar kami bisa menguji apakah benar setelah ada proses reformasi internal Polri, masukan dari pihak-pihak yang memang melihat ada masalah dalam proses penyidikan itu bisa diterima oleh Polri dan kemudian melakukan perbaikan internal tanpa dipaksa oleh lembaga pra peradilan. Di antaranya misalnya dalam proses penetapan tersangka ada 8, salah satunya itu belum pernah sama sekali diperiksa sebagai tersangka. Padahal sudah jelas putusan Mahkamah Konstitusi mengamanatkan adanya pemeriksaan calon tersangka berkaitan dengan untuk membuktikan apa sih yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup, apakah 2 alat bukti yang dimaksud. Di antaranya harus ditegaskan dengan secara formil ya, dengan pemeriksaan calon tersangka. Dan ini ada 1 dari 8 calon tersangka belum diperiksa sama sekali, ujuk-ujuk diumumkan sebagai tersangka. Memang hanya 1, tapi ini kan 1 paket. Tentu cacatnya prosedur pada salah satu itu juga berdampak pada seluruh paket daripada penyelidikan dan penyidikan yang memang dikonsolidasi. Karena sebelumnya ini kan ada dari beberapa Polres, ada yang di Polda, kemudian dikonsolidasi di Polda. Karena itu kami hanya tinggal melihat nanti apakah kemudian lembaga kepolisian kita memang komitmen telah berani ya melakukan pembenahan internal dengan melakukan perbaikan tanpa harus dipaksa oleh lembaga pra peradilan, atau terpaksa kami harus menempuh lembaga pra peradilan, karena semuanya juga opsi yang bisa kita ambil kapanpun. Oke, jadi setelah gelar perkara khusus ini dan bisa mungkin disimpulkan Anda cukup puas ya dengan apa yang sudah. Kalau dari sisi substansi belum, karena yang puas itu hanya ditunjukkan bukti. Tapi terhadap persoalan yang kami paparkan, misalnya ada penetapan tersangka yang belum diperiksa sama sekali, tidak mampu dibantah oleh penyidik. Jadi ini fatal. Langkah hukum selanjutnya apa yang akan dilakukan teman-teman? Tentu kami menghormati proses yang sedang bergulir di Polda Metro Jaya sebelum ada rekomendasi dan sikap apa yang diambil oleh penyidik. Karena paralel kami juga mengajukan permohonan pemeriksaan ahli yang meringankan juga saksi. Dan tadi kami juga sudah disonding akan segera dilakukan pemanggilan terhadap ahli dan saksi kami. Saya kira penyidik juga tidak hanya mendasarkan gelar perkara ya, tapi keseluruhannya nanti akan dipertimbangkan. Mas Mardi, kalau kita bicara soal tudingan ijazah palsu Jokowi ini kan sudah berlarut cukup lama, dan menurut Anda ini benar-benar memang murni soal hukum, murni soal keinginan dari masyarakat publik seperti yang disampaikan oleh Roy Suryo CS, atau ini sebenarnya alat politik saja sih menurut Anda? Ya, kalau dengan kasat mata pun kan terlihat ya, pasti ada irisan politik ya. Karena kasus ijazah yang berlarut-larut ya, sudah 8 bulan lebih bahkan kalau untuk yang Rosuryo dan kawan-kawan ini pasti terlihat sekali orkestrasi politik, bahwa banyak juga memang orang ikut main dalam genderangnya persoalan tudingan ijazah palsu. Berkali-kali juga kita sampaikan bahwa ini pasti ada irisan juga dengan orang-orang yang punya kepentingan besar terhadap kekuasaan dan lain sebagainya. Dan Pak Jokowi juga sudah sampaikan kemarin bahwa ada orang besar di balik soal tudingan ijazah palsu ini. Kan kita tahu bahwa dalam kontestasi 2024 pasti tidak lepas dari soal itu. Bahwa banyak orang kecewa Pak Jokowi akhirnya mengalihkan dukungannya kepada Pak Prabowo, dan di situ ada anaknya yang menjadi wakil presiden, tentu bisa membuat orang menjadi kecewa dan sakit hati. Dan upaya-upaya apapun untuk mendowngrade, mendegradasi popularitas, elektabilitas Pak Jokowi ataupun Mas Gibran dan lain sebagainya pasti dilakukan, yang itu ujung-ujungnya pasti kepentingan politik kekuasaan. Dan kalau memang itu dibantah boleh juga, tapi bahwa kita juga berpikir ke arah sana kan juga sah-sah saja ya. Apalagi dari kubunya Rosuryo dan kawan-kawan itu terlihat memang itu berupaya untuk mempertahankan energi yang panjang ini agar punya banyak waktu juga untuk menggerus popularitas dan lain sebagainya Pak Jokowi, nama baik Pak Jokowi dan lain sebagainya. Dan menurut saya ini sudah on the track ya dari segi hukum dan lain sebagainya. Mudah-mudahan memang jiwa besar juga Roy Suryo dan kawan-kawan ketika nanti memang dalam proses peradilan sudah ditentukan siapa yang bersalah dan hukumannya seperti apa. Jangan juga akhirnya memperpanjang narasi-narasi lain yang menurut saya itu tidak menguntungkan bagi publik sendiri gitu loh. Bang Jamin, jika Mas Mardi menyebutkan ya sebenarnya langkah hukumnya ini sudah on the track. Kalau Anda melihat ketika penyidik mempersilahkan Roy CS ini untuk melihat langsung ijazah Pak Jokowi, ini sudah sesuai dengan klausul hukum pidana, dan sejauh mana sebenarnya ini bisa mengungkap kasus tudingan ijazah palsu ini?
Ya, tentu kalau kita kaitkan dengan acara hari ini terkait gelar perkara khusus, yang dipertanyakan adalah penyidik. Apa dasar penyidik untuk menetapkan tersangka? Buktinya apa? Nah, itulah yang dipersoalkan. Dan apakah penerapan pasal yang dimasukkan dalam surat tersangkaan ini benar nggak? Nah, itu yang akan diperiksa oleh pihak eksternal, bukan hanya penyidik dan atasannya. Karena ada pengaduan dari terlapor. Nah, setelah hari ini ditunjukkan bahwa kami penyidik, kami melakukan penetapan tersangka berdasarkan bukti ini buktinya, ini aslinya. Nah, begitulah. Nah, Oke. setelah ini baru oh ya udah, baru tinggal tindak lanjutnya. Nah, setelah ini kalaupun contohnya masih belum puas, tadi ada yang diberikan hak untuk mengajukan pra peradilan. Mungkin dalam proses gelar perkara tadi ada hal-hal yang menurut para tersangka ini menyatakan tidak sah itu sebagai suatu alat bukti dan nanti diuji lagi dalam pra peradilan. Nah, Oke. memang itulah agak perjalanan panjangnya kalau memang mau dilakukan begitu. Tapi kalau terkait dengan terbukti pasalnya dengan perbuatan, tentu di pokok perkara nanti di pengadilan negeri lah yang akan memeriksa begitu. Oke, jadi ini bicara lagi soal bagaimana Roy Suryo CS ditetapkan sebagai tersangka. Apakah menurut Anda sendiri sudah sesuai on the track penetapannya, pasal-pasalnya? Tadi disebutkan juga. Tadi kami sudah sampaikan ada 3 pisau analisis yang kami sampaikan dalam proses gelar perkara untuk melihat apakah proses penyidikan ini sudah on the track atau menyimpang. Pertama aspek kewenangan, kedua aspek proses dan prosedur, ketiga aspek substansi. Dan substansi yang paling penting adalah ijazah dan tadi ada ombudsman yang kemudian meminta atau memberi saran agar ditunjukkan. Tadinya kuasa hukum Jokowi juga nggak mau nanti akan ada cewek seperti yang dulu kan kira-kira. Oke. Tapi akhirnya juga ditunjukkan. Nah terkait pasal-pasal kami sudah persoalkan. Tapi selengkapnya saya coba mengupas lebih dalam lagi apakah memang benar-benar sudah on the track termasuk seperti yang klausul Anda sebutkan tadi, tapi usai jeda. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.